puasa kita ini sudah semakin dekat dengan hari raya, sudah semakin akhir. Maka seharusnya kita selalu mengevaluasi apakah ibadah-ibadah ini semakin kita jalani atau seperti apa. Tentu puasa ini punya maksud ialah untuk agar kita menyandang derajat yang mulia ialah bertakwa. Kemarin sore itu saya ke Jombang, ada buka bersama saja itu jauh ke Jombang. Karena saya harus datang karena saya di sana itu ditunjuk menjadi ketua yayasan sebetulnya di Tebuireng, ketua yayasan Universitas Hasyim Asy'ari. Maka ketika diundang, apalagi dijemput, maka harus hadir. Walaupun kaki ini masih kadang-kadang masih terasa sakit. Di sepanjang jalan yang menjemput saya itu ngajak ngomong, katanya ngaji. Yang diomongkan tidak ada lain kecuali agama. Kita ini beragama sudah begitu lama ya, sejak kita itu kecil. Tapi ada saja pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan dan mendapatkan jawaban itu. Karena makin banyak itu pertanyaan juga makin banyak itu. Seperti misalnya akhir-akhir ini orang sering menyebut kita ini beragama itu harus moderat. Harus moderat. Mereka sering dengar dari mana-mana. Kok banyak disebut-sebut beragama itu harus moderat. Padahal yang dimaksud moderat itu tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri ya. Tengah-tengah. Kata-kata moderat, tengah-tengah itu kadang-kadang masyarakat ada yang bingung ya. Kenapa kita ini beragama itu kok hanya dianjurkan setengah-setengah gitu. Bukankah beragama itu harus serius, ya, harus sungguh-sungguh. Maka saya secara hati-hati juga jelaskan, mungkin pemahamannya saja yang perlu dijadikan pegangan, yang perlu dijadikan pegangan. Memang dalam kehidupan ini kan punya rentangan yang begitu banyak. Ada orang yang sangat mengerti tentang agama karena sehari-hari membaca Al-Quran. Tapi juga ada yang beragama itu hanya dengar-dengar. Tentu kalau ini dibikin sama gitu mungkin jadi bingung ya. Sebab kadang-kadang meniru itu tidak selalu secara hakiki tentang agama ini. Orang yang tidak pernah belajar, yang dilihat juga sedemikian banyak orang. Maka lalu agar tidak memberatkan dan juga tidak menjadikan keliru, maka ya sudahlah, kamu yang bisa gitu.
Yang bisa itu lalu yang tidak membahayakan, tidak memberatkan itu disebut dengan moderat. Nah, itu. Sebab kalau meniru yang ditiru oleh mereka tidak jelas, maka juga bisa memberatkan. Tapi memang begini, Bu dan Bapak-bapak sekalian, perlu memang secara terus-menerus itu dikaji. Mengkaji itu memang terus-menerus. Tapi setidak-tidaknya kita ini bermusyawarah kan setiap pagi begini ini. Apa sih sesungguhnya Islam itu? Islam itu kalau bagi Allah kan titah sebetulnya. Titah itu apa? Ini titah dari Allah. Garis. Apa titah itu? Yang disampaikan oleh Pak Markus setiap hari itu. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sebuah titah dari Allah bahwa kamu hidup di dunia ini kamu supaya bertakwa. Hanya untuk memaknai takwa itu seperti apa, itu lalu juga banyak pengertian. Takwa itu kalau di khotbah ini kan selalu katakan, ikutilah perintahnya ya, dan jauhinya larangannya. Kan setiap Jumat disebut seperti itu. Ikutilah perintahnya dan jauhilah larangannya. Tapi juga ada pertanyaan berikutnya. Yang perintahnya itu yang mana? Gitu kan. Yang larangannya itu yang mana? Tidak mudah itu untuk menjawabnya itu. Maka ada orang yang mengatakan, ikutilah hati nuranimu ya, hati nuranimu. Pak Joyo kan kepingin banget itu. Yang masjid ini kan. Nah itu. Kalau Pak Joyo sudah kepingin ke masjid itu sudah kekayaan Pak Joyo. Pak Joyo mengatakan kepada saya, teman-teman itu bekalnya sudah banyak. Aku karena sakit lalu ketinggalan. Tidak usah khawatir Pak, itu sebenarnya kekayaan, itu panggilan Pak. Panggilan dari hati itu. Tidak semua orang Pak Joyo mempunyai panggilan hati seperti itu. Kadang-kadang itu berat, mau melangkah saja itu berat. Ini karena keikhlasan ini Pak Joyo lalu dikasih kemauan itu, tumbuh kemauan. Ini dan semangat yang dari dalam begitu, itu sebetulnya adalah petunjuk, sebetulnya seperti itu. Nah, suara batin yang mendorong kita ke masjid itu, yang seperti itu diikuti, ikuti saja. Nah, itulah sebetulnya sudah. Nah, begitu juga Pak Joyo. Saya kalau ada hal-hal yang kira-kira merugikan saya, merugikan anak saya, merugikan keluarga, saya kok tidak suka begitu. Itu sebetulnya adalah kontrol sebetulnya. Allah sendiri memberikan petunjuk untuk tidak menyenangi hal-hal yang kira-kira merugikan pada diri sendiri kepada orang lain. Bahkan kalau itu dimaknai seperti itu, Pak Joyo sakit. Ini bisa jadi malah justru menguntungkan buat Pak Joyo. Dengan sakit lalu bisa melihat orang lain berbuat baik, rajin ke masjid, lalu menjadi kepingin. Nah, itu. Kan takwa itu yang tumbuh dari dalam. Takwa itu
adalah satu kegiatan, satu perbuatan yang bukan karena orang lain, tapi adalah panggilan. Kalau orang Jawa mengatakan itu panggilan nurani, panggilan nurani, panggilan dari dalam ini. Nah, kalau orang bertanya seperti apa perintahnya, perintah ke masjid itu ya. Jadi, perintah untuk jamaah ini ya, diikuti itu sudah bagus sekali. Jauhi larangannya, ya larangannya banyak sekali. Yang kemarin saya katakan berkali-kali bagaimana agar kita itu bisa mencegah dari 17 maksiat batin. Saya katakan 17 maksiat batin. Tidak mau pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kalah, pantang kekurangan. Dan 4, lalu ajib, riak, sombong, iri, dengki, tamak, fitnah, takabur. Tambah lagi dendam, perusak, permusuhan. Maksiatnya banyak sekali, jarang dari batin ini. Lalu maksiat batin yang seharusnya ditinggalkan itu juga berat. Bagaimana agar kita bisa menjauh dari perbuatan 17 maksiat batin ini? Kalau mengandalkan usaha kita susah, maka lalu kita disuruh untuk minta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Tapi ayat berikutnya mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang demikian itu berat. Nah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat. Lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali orang kusuk. Orang kusuk itu siapa? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Nah, adalah orang-orang yang setiap sholat, nah, dalam sholat dia yakin ketemu Tuhan yang kita uraikan beberapa minggu yang lalu itu. Nah ini ternyata kita mencegah dari maksiat batin ini susah kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu gimana caranya? Caranya adalah sholat khusyuk. Karena itu maka 17 macam penyakit batin yang saya sebut pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Itu tadi ya jumlahnya 17 itu hanya bisa dicegah lewat minta pertolongan dengan Allah dengan sholat. Makanya 17 penyakit ini juga ada 17 rakaat. 17 rakaat kita sholat. Sholat kita itu kan 17 rakaat. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, Isya 4, itu kan 17 jumlahnya itu. Itu pun juga berat, masih belum kalah itu. Gangguan-gangguan, godaan-godaan, jin, iblis, dan setan yang jumlahnya itu 17 itu kita disuruh puasa. Nah inilah akhirnya supaya kita bertakwa itu. La'allakum tattaqun itu. Inilah lalu cara-cara untuk bertakwa itu ternyata ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Nah itu.
Nah, ini apa namanya? Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, yang seperti itu. Lalu kalau kurang jelas lagi itu apa? Apa sebetulnya Islam itu? Selain yang dikatakan takwa, itakullah, titah Allah itu adalah itakullah, haqqa tuqatihi, yang benar-benar takwa. Yang benar-benar takwa itu apa? Yang benar-benar takwa itu adalah ikut Rasul. Ikut Rasul. Menjalankan itu semua, lalu kita ikut Rasul. Apa namanya? Aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur Rasul. Dirikanlah sholat gitu kan. Tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul, atiur Rasul, la'allakum turhamun. Lu kalau ikut Rasul, taat kepada Rasul itu apa garis besarnya itu? Garis besarnya adalah kita ngikut sifat-sifatnya. Nah, ini memang harus hati-hati, kadang-kadang yang ditiru itu hal-hal yang kadang-kadang jadi terlihat aneh. Kalau yang ditiru itu kadang-kadang yang ditiru itu jenggotnya. Kadang-kadang yang ditiru itu telumpahnya. Kadang-kadang yang ditiru itu pakaiannya. Yang ditiru itu kadang-kadang adalah jubahnya. Sehingga lalu ada semacam tebal-tebalan sorban. Lalu panjang-panjangan jenggotnya. Lalu bagaimana bajunya? Ya, apa itu dilarang? Tentu saja juga tidak. Mereka melakukan seperti itu ingin mematut-matutkan gitu, kira-kira begitu. Ingin mematut-matutkan, ingin berusaha niru Rasul. Ya. Karena yang dibayangkan itu. Tapi yang lebih esensi apa sebetulnya? Yang lebih apa? Yang lebih ngena itu ya, lebih inti itu apa itu? Adalah sifat sebetulnya. Sifat-sifat Rasul yang harus ditiru itu. Sifat Rasul itu apa? Itulah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu selalu kita berpihak kepada kebenaran. Lalu kebenaran yang mana? Ikutilah nuranimu kalau sulit. Kalau nurani kita, suara batin kita itu sudah mengatakan itu ya, segera kerjakan. Nah, sebab kalau tidak disegera dikerjakan, maka ada gangguan itu tadi yang kemarin saya katakan, gangguan dari dalam diri kita ini, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Yang ganggu itu bukan orang yang di jalan ketika sudah menjelang adzan, setelah selesai buka itu ada adzan, segera datang. Nanti kalau tidak datang ada gangguan. Lalu kegiatan itu adalah datang ke masjid. Kalau itu mau memberikan sesuatu, sepertinya saya katakan kemarin, segera diberikan. Kalau tidak diberikan nanti ada yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Bertanya kepada apa yang ada di dalam dada itu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin bi, gitu ya. Percayalah. Pegangilah apa yang ada pada dirimu, yang telah diberikan Allah yang ada pada dirimu, yang tadi saya katakan nurani itu. Dan jangan kamu untuk orang yang pertama mengingkari suara hatimu itu. Kita seringkali tidak mengingkari orang lain, tapi mengingkari diri sendiri.
Jadi sebetulnya agama itu lebih tertuju kepada diri kita sendiri. Yang di dalam diri kita ini ada unsur kafir dan unsur mukmin. Gangguan bukan dari orang lain ternyata, gangguan dari diri sendiri. Kita harus benar sifat Rasulullah itu. Amanah, bisa dipercaya kita ini. Tabligh, fatona. Fatona itu cerdas. Nah, kalau sifat-sifat itu yang kita gunakan, maka kita sama artinya dengan sudah mengikut Rasul. Suara ngikuti suara yang ada di dalam dada kita itulah, itu sudah sebetulnya mengikut Rasul itu kan. Nah, bagaimana apakah kita tahu gitu? Nah, sifat-sifat Rasul itu sebetulnya sudah ada pada diri kita masing-masing. Sifat-sifat itu sebetulnya sudah ada. Hanya sifat ini harus ditumbuh kembangkan. Kalau saya umpamakan sebetulnya kita ini sudah punya baju. Hanya baju ini supaya digunakan. Sebab belum semua orang punya baju menggunakan baju. Belum semua orang punya sarung bagus menggunakan sarung bagus. Begitu juga kita ini sebetulnya sudah punya potensi. Potensi sifat-sifat sidik, amanah, tabligh itu sudah punya. Namanya kita ini turunan Muhammad sebagai seorang Rasul di dalam dada kita ini ada. Karena itu ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun ada orang yang menyebut tidak percaya sama Tuhan, maka ajakan untuk mengakui dan menyembah Tuhan itu dalam diri manusia itu ada. Seperti misalnya orang Jepang itu tidak ngerti agama. Tapi ziarah kubur itu ya ada Pak Joyo. Jadi walaupun tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya bahwa nanti ada kehidupan lagi, itu orang-orang yang agamanya tidak ngerti agama. Lalu Pak Joyo ke Jepang itu hari-hari tertentu juga datang ke kuburan orang tuanya. Untuk apa? Ya sekedar lihat. Nanti biasanya membawa apa yang disukai. Yang disukai kakeknya atau bapaknya, ibunya sudah mati. Yang disukai itu apa? Misalnya ya suka sepatu. Maka sepatunya dibawa ke kuburan. Tapi tidak diletakkan di situ. Nanti gawa mulih mana? Hanya didudonnya aja. Didudonnya. Sarung misalnya, Pak Joyo suka sarungnya itu. Kalau orang Jepang, sarungnya dibawa, nanti dikembalikan lagi. Nah itu cara menghormati leluhurnya dia. Di Rusia itu kan dulu membenci agama. Tidak boleh, beragama itu tidak boleh. Tapi tokoh-tokoh komunis itu kuburannya juga diletakkan di satu tempat, lalu juga dipugar jauh lebih mewah, lebih modern di mana kuburan-kuburan yang ada di Wali Songo. Ya. Ada Kremlin namanya itu, di dekatnya sungai itu. Kan. Orang-orang juga pada ziarah ke situ, padahal dia tidak ngerti dan ngomongnya tidak percaya agama, tetapi ada suasana batin yang menjadikan kalau kita ke Kremlin itu kan, itu tokoh-tokoh komunis itu kan, presiden-presiden itu dimakamkan di situ. Kalau dia misalnya tidak percaya sama Tuhan sama sekali kan, jenazahnya kan tidak diurus, kan dibuang saja ke kali. Tapi di rumah seperti itu gitu. Karena itu sebetulnya hal-hal seperti ini bukan hanya miliknya orang-orang yang beragama, orang yang tidak beragama pun secara
tidak langsung mengakui bahwa ada kehidupan di akhirat. Inilah sifat-sifat ajakan-ajakan dari dalam. Inilah yang sebetulnya adalah warisan atau turunan daripada sifat. Hanya turunan yang ada di dalam dada kita ini harus ditumbuh kembangkan, harus dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Kita sendiri ini. Ya memang kalau yang dimaksud agama itu adalah, Islam itu adalah sifat ya, ngikut sifat-sifat Muhammad, maka memang tidak ada yang disebut setengah-setengah. Kalau namanya ngikut Rasul, ya harus sepenuhnya ngikut. Kalau ngikutnya itu hanya setengah-setengah, mungkin yang diikuti juga tidak mau. Kalau putra-putrinya Pak Joyo, Pak Adim supaya ngikut bapaknya, maka kalau Pak Joyo sama Pak Adim kalau diikuti oleh anaknya hanya setengah-setengah juga tidak mau. Maka di Quran surat Al-Baqarah 208 kalau tidak salah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Hai iman, nah, iman itu apa yang ada di dalam dada kita ini. Itu, masuklah, ikutilah Islam ini, jalankanlah Islam ini, kafah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan ikuti perbuatan setan. Bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi tidak lalu setengah. Tetapi kalau yang kita ikuti itu adalah Rasul, kita beragama itu ngikut Rasul, maka ya tidak boleh setengah-setengah. Harus secara keseluruhan. Tapi yang kita ikuti itu adalah sifat-sifatnya itu. Tidak hanya sekedar bagaimana bajunya, bagaimana telumpahnya, bagaimana surbannya, tapi adalah sifat-sifat Rasul ini yang lalu secara nyata melaksanakan hal-hal yang dilakukan oleh Rasul. Lalu kalau kita milih yang mana ini, ibadah ini, yang nomor satu adalah sholat. Yang nomor satu itu adalah sholat. Sholat itu jangan sampai ditinggalkan sholat ini. Karena nanti sebetulnya yang paling awal dihisab itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling awal dihisab itu adalah sholat. Manakala sholatnya bagus, maka yang lain-lain itu akan bagus. Tapi kalau sholat yang kurang bagus, maka nanti dulu gitu dilihat. Nah, karena itulah sholat ini menjadi sangat penting. Lah sholat itu seperti apa? Nah, mungkin besok pagi kita telusuri satu-satu, mulai dari siapa yang sholat. Siapa? Yang sholat itu siapa? Kalau soal itu menyembah, yang disembah itu siapa? Nomor 2. Lalu pekerjaan itu kapan dilaksanakan? Ada pertanyaan berikutnya. Di mana sholat itu dilaksanakan? Sebab sholat itu sebetulnya tidak sembarang tempat. Sholat itu harus berada di tempat sholat. Nah, tempat sholat itu mana? Sholat itu tidak di masjid ini sebetulnya. Tubuhnya di masjid ini, tubuhnya. Pak Adim, Pak Joyo, Pak Ropik di sini, tubuhnya. Tapi yang sholat itu siapa? Yang sholat itu adalah yang ada di dalam dada itu, mukmin. Mukmin itu lalu apa? Ingatan. Ingatan di mana?
wattahidu mimma maqami Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bagaimana kalau sholat tidak di tempat ini? Kalau sholat tidak di sini dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Tidaklah sholat di tempat sholat ini sebagian makom Ibrahim kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Bahkan diteruskan ayat itu, fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kalau sholat tidak di seberang tempat ini, tidak di kiblat, maka hanya dikatakan hanya seperti orang bersiul-siul dan bertepuk tangan. Makanya lalu tidak gampang. Siapa yang sholat, siapa yang disembah, kapan menyembahnya, di mana menyembah, apa yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan kan menyembah, pertanyaannya apa yang kita persembahkan. Lalu hakikat yang kita sembah itu sebetulnya siapa? Kembali sembah. Nah, hal-hal seperti ini karena salat itu begitu penting, mungkin di akhir minggu-minggu akhir bulan puasa ini kita ngomong sedikit-sedikit agar pemahaman kita tentang sholat itu bisa kita jadikan bekal setelah kita menjalani puasa. Hanya seringkali memang gangguan banyak. Kalau sholat harus di situ, orang tanya. Di mana-mana saja kan bisa. Orang menjawab, semua tempat kan sama. Gitu. Di mana-mana boleh. Nah itu lupa bahwa dalam beragama ini, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ritual itu, tempat itu yang bolak-balik saya katakan berbeda. Kalau itu sama, cobalah haji itu. Ketika kita menjelaskan haji lalu diomongi semua tempat sama, itu akan jadi salah. Kalau tempat sama, wong haji itu wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu adalah berhenti, duduk, dan berdoa. Tapi berhenti, duduk, dan doanya itu harus di Arafah. Rangkaian daripada haji adalah sa'i. Sa'i itu kan jalan kaki itu. Pak Adim ketika haji itu kan sa'i, 800 meter. Tapi sa'i yang itu adalah jalan kaki itu harus di Safa dan Marwah. Kalau Pak Adim ke situ ke kuburan sana, balik lagi ke rumahnya sana. Lalu ditanya ada apa Pak Adim kok bolak-balik? Aku sa'i, tidak boleh. Sa'i itu hanya tempatnya satu, ialah di Safa dan Marwah. Lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan hanya kerikil lalu kemudian dilemparkan ke tembok itu. Tapi lemparnya itu harus di Mina, tidak boleh di sini banyak tembok lalu dilempari, tidak boleh. Harus di Mina. Nah kalau haji ini ada tempat khusus, apakah sholat tidak ada tempat khusus? Sholat ada tempat khusus itu, di tempat sholat. Namanya berhakikat, tubuhnya di sini, ingatannya ada di kiblat. Namanya Baitullah. Tidak boleh begitu Allahu Akbar, lalu ingatannya kemana-mana. Ke pasar, ke kebun, ke sawah, ke kampus, tidak boleh. Hanya pekerjaan ini berat banget memang. Itu ingatan kita itu lincah banget. Tapi kalau kita tidak peduli seperti itu, di surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Yang siapa? Alladzina hum an sholatihim sa'un. Yang dia adalah lupa bahwa dirinya sedang sholat. Wong sedang sholat ingatannya kok kemana-mana. Itu tidak boleh. Maka lalu fadukul adaba bima kuntum takfurun. Nah inilah yang saya ingin katakan
bahwa ketika kita masuk Islam sebenar-benarnya, tentu adalah semampu kita bagaimana melaksanakan perintah titah Allah itu, sifat Muhammad itu, yang itu adalah wajib buat kita laksanakan sepenuhnya. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, renungan di pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita pahami, kita jadikan bahan pertimbangan untuk kita semua, kita ulang-ulang agar yang lupa menjadi ingat, yang ingat menjadi tambah ingat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولادي وذرياتي وأزواجي سيؤولي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعلم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بنصر الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تم لنا بالإسلام اللهم تم لنا بالإيمان اللهم تم لنا بالخير اللهم اتم لنا بالحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. اللهم صل على محمد يا Amen.